Ingat, bantuan masih tidak sesuai atau masih belum masuk komponen, ingat catat tanggal 5 Februari. Nah, untuk lebih jelasnya simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, pada konten kali ini ya, saya akan bahas tentang apa sih pada tanggal 5 Februari 2021 ya. Jadi bahwa kira-kira jika ada tidak KPM ataupun bantuan nominal PKH yang tidak sesuai, segera saja diselesaikan, lapor pada pendamping. Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini. Tapi ya, yang suka dengan video ini bisa langsung like ya. Yang masih bingung atau mau bertanya bisa langsung komen di bawah ya. Dan yang baru bergabung ya tentunya langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar menerima informasi-informasi terbaru dan terupdate dari channel saya, Aziz Kurniadi Official. Nah, baiklah. Sesuai dengan surat yang pernah saya terima tentang pemberitahuan PKH atau batas akhir untuk pemutakhiran. Jadi pemutakhirannya adalah pembenahan data penerima bantuan PKH. Nah, ini surat dari Kementerian Sosial bahwa batas akhir dari pembenahan ini adalah tanggal 5 Februari 2021. Nah, maksudnya dalam sesuai judul yang saya utarakan di atas ya, cek nominal bantuan. Nah, misal gini, jika pada tahap 1, jika tahap 1 itu nominal tidak sesuai atau masih kurang atau tidak masuk, misal seperti itu bisa langsung lapor kepada pendamping masing-masing agar dibenahi. Jadi untuk tahap 2 yang akan cair pada bulan April ya, kira-kira tahap 2 yang cair bulan April ini sesuai dengan komponen atau tanggungan dari KPM masing-masing. Tapi saya beritahu dulu ya terkait apa perubahan ini untuk mengulang kembali agar paham bahwa penerimaan bantuan PKH per keluarga yang pertama adalah anak usia dini itu hanya 2 maksimal dalam satu keluarga. Nah, untuk anak SD itu maksimal hanya 1. Nah, hanya 1. Jadi kalau dulu 2 ya. Terus anak SMP itu juga maksimal 1. Nah, jadi paling banyak harus 1. Anak SMA juga 1. Terus untuk lanjut usia atau lansia, penerima manfaat yang usianya 70 tahun minimal ya, itu menerima satu keluarga hanya 1 anggota saja. Terus yang terakhir adalah disabilitas, itu hanya menerima 1 saja, 1 keluarga. Nah, itu ada TBC juga hanya 1. Jadi seperti itu. Jadi untuk perubahan ini harus diketahui biar nanti ketika laporan pada pendamping juga paham. Karena misal SD2 memang yang cair hanya 1 seperti itu. Jadi untuk perubahan 2021 itu seperti itu. Nah, jadi kira-kira cek berapa jumlah bantuan yang pernah diterima pada tahap 1, dilihat serta tanggungannya apa, kira-kira yang kurang apa. Nah, misal jumlah SD memang benar 225, terus SMP 375 per tahap. Nah, misal kok hanya dapat SD saja, nah ini berarti para KPM harus tahu dan juga melaporkan kepada pendamping masing-masing seperti itu. Karena memang pada kali ini memang ada proses pembenahan data baik itu dari ganda maupun dan sebagainya. Tapi kalau fokus PKH yaitu hari ini adalah membenahi pemutakhiran data, misalnya sudah lulus atau lansia sudah meninggal ataupun sekarang tidak memiliki komponen. Jadi mungkin itu yang akan dibahas pada akhir atau batas akhir tanggal 5 Februari. Nah, itu adalah namanya adalah final closing. Nah, final closing ini adalah acuan di mana akan dibentuknya surat pembayaran. Nah, ya SP2D ya, surat pembayaran yang akan diberikan ke bank. Nanti ini sebagai acuan dari final closing ini. Jadi harus diupdate, jika keliru harus dibenarkan, jika tidak sesuai ya juga harus dibenarkan. Jadi memang setiap mulai kali ini karena setiap mulai cairnya 3 bulan sekali otomatis ya kita benahi setiap 3 bulan. Tapi ini untuk batas akhir mulai hari ini sampai tanggal 5 Februari itulah proses pembenahan. Jadi saya kira
para KPM, PKH yang saat ini memang tidak sesuai segera saja melaporkan seperti itu. Nah, saya juga beritahu juga bahwa pada bulan ini ya, Januari juga ada namanya validasi. Validasi ini adalah penambahan PKH yang jumlahnya 1,9 juta yang sudah saya beritahukan, yang berasal dari penerima bantuan pangan non tunai dan juga berasal dari non sembako seperti itu. Jadi memang murni belum memiliki atau belum mendapatkan bantuan seperti itu. Jadi kegiatan ini dilakukan pada Januari sampai Februari. Nah, jadi ini untuk penambahan ya kita cek juga seperti itu. Nah, ada kabar juga validasi, ada pertanyaan dari konten saya, dari video saya bahwa menanti hasil validasi Juli 2020. Nah, hasil validasi Juli 2020 itu memang ada beberapa sudah masuk. Jadi sudah masuk beberapa secara bertahap. Jadi sudah pada masuk menjadi anggota PKH pada tahap 1 ataupun pada waktu tahap 4 tahun 2020. Nah, kira-kira bagaimana yang belum masuk? Nah, yang belum masuk bisa saja langsung menunggu saja, intinya menunggu saja. Jadi nanti ada pemberitahuan dari pendamping ketika sudah cair bahwa dana yang sudah atau hasil dari validasi itu sudah ada, biasanya dipanggil dan juga artinya akan menerima bantuan yang sudah diberikan seperti itu. Jadi itu ya informasi-informasi yang bisa saya berikan pada kali ini. Ingat, di tanggal 5 Februari adalah tanggal terakhir untuk pembenahan data. Jangan sampai data-data dari KPM atau penerima bantuan PKH yang tidak sesuai tidak dibenahi. Segera benahi, lapor pendamping, koordinasi dan pendamping. Kira-kira ada tambahan juga, semisal ada tambahan, misal anak yang baru lahir, semisal yang dulunya hamil, semisal terus anaknya lahir, itu segera saja dilaporkan. Seperti prosesnya seperti itu. Jadi itu ya sedikit informasi tentang PKH untuk tanggal 5 Februari sampai tanggal 5 Februari ya. Jadi menjadi acuan untuk penyaluran tahap 2 tahun 2021 seperti itu. Jadi ini dilakukan pemutakhiran ini untuk pencairan tahap 2 tahun 2021 atau bulan April. Moga-moga saja nanti bisa cair lebih tepat. Nah, seperti Januari itu langsung cair ya. Mungkin April bisa langsung cair, jadi kan memudahkan KPM PKH untuk menerima bantuan sehingga bantuan cepat dan juga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan jangan sampai pesan saya juga selalu pegang pakaian sendiri dan jaga protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 masih berlanjut dan kita tetap berhati-hati dan jangan sampai terkena COVID-19. Jaga imun, nah sehingga kita menjadi aman seperti itu. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.